Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya Supriyatni di channel Supriyatni 86. Saat ini saya akan membahas tentang soal SKB guru SD, SMP, SMA tentang Permendikbud terbaru. Jangan lupa klik subscribe bagi yang baru gabung di channel ini untuk dapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Selamat menyaksikan. Soal pertama, pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 diatur dalam Surat Edaran A. Kemdikbud nomor 13 tahun 2020, B. Kemdikbud nomor 14 tahun 2020, C. Kemdikbud nomor 15 tahun 2020, D. Kemdikbud nomor 16 tahun 2020. Nah, kita lihat jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Kemdikbud nomor 15 tahun 2020 ya. Nah, kita lihat ini adalah Surat Edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Nomor 2, format RPP 1 lembar merupakan revisi yang diatur dalam A. Permendikbud nomor 12 tahun 2019, B. Permendikbud nomor 13 tahun 2019, C. Permendikbud nomor 14 tahun 2019, D. Permendikbud nomor 15 tahun 2019. Jawaban yang benar adalah yang C. Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Surat Edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Soal nomor 3. Permendikbud yang mengatur tentang standar nasional pendidikan tinggi adalah A. Permendikbud nomor 3 tahun 2020, B. Permendikbud nomor 4 tahun 2020, yang C. Permendikbud nomor 5 tahun 2020, yang D. Permendikbud nomor 6 tahun 2020. Untuk jawaban yang benar adalah yang A. Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Demikian lampirannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nomor 4. Permendikbud yang mengatur tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi adalah A. Permendikbud nomor 3 tahun 2020, B. Permendikbud nomor 4 tahun 2020, C. Permendikbud nomor 5 tahun 2020, D. Permendikbud nomor 6 tahun 2020. Jawaban yang benarnya adalah yang C. Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Demikian lampirannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Kita lanjut nomor 5. Permendikbud yang mengatur tentang perubahan PTN menjadi PTN-BH adalah A. Permendikbud nomor 3 tahun 2020, B. Permendikbud nomor 4 tahun 2020, C. Permendikbud nomor 5 tahun 2020,
D. Permendikbud nomor 6 tahun 2020. Dan jawabannya adalah yang B. Permendikbud nomor 4 tahun 2020. Demikian Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan PTN Badan Hukum. Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri Badan Hukum. Soal nomor 6, Permendikbud yang mengatur tentang petunjuk teknis BOS adalah yang A. Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Yang B. Permendikbud nomor 8 tahun 2020. Yang C. Permendikbud nomor 9 tahun 2020. Yang D. Permendikbud nomor 10 tahun 2020. Dan jawaban yang benar adalah yang B. Permendikbud nomor 8 tahun 2020. Nah, permennya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah. Nomor 7. Permendikbud yang mengatur tentang pendirian, perubahan, pembubaran PTN dan pendirian, perubahan, pencabutan izin PTS adalah A. Permendikbud nomor 5 tahun 2020. B. Permendikbud nomor 6 tahun 2020. C. Permendikbud nomor 7 tahun 2020. D. Permendikbud nomor 8 tahun 2020. Dan jawabannya adalah yang C. Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Demikian lampirannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Nomor 8. Permendikbud yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kemdikbud dan merupakan perubahan atas Permendikbud nomor 45 tahun 2019 adalah A. Permendikbud nomor 7 tahun 2020. B. Permendikbud nomor 8 tahun 2020. Yang C. Permendikbud nomor 9 tahun 2020. Yang D. Permendikbud nomor 10 tahun 2020. Dan jawaban yang benar adalah yang C. Permendikbud nomor 9 tahun 2020. Demikian bunyinya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya nomor 9. Permendikbud yang mengatur tentang program Indonesia Pintar atau PIP adalah A. Permendikbud nomor 7 tahun 2020. B. Permendikbud nomor 8 tahun 2020. C. Permendikbud nomor 9 tahun 2020. D. Permendikbud nomor 10 tahun 2020. Dan jawabannya adalah yang D. Permendikbud nomor 10 tahun 2020.
Lampirannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Nomor 10. Kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013 yang diatur dalam Permendikbud nomor 10 tahun 2017 direvisi menjadi A. Permendikbud nomor 37 tahun 2018, B. Permendikbud nomor 14 tahun 2019, C. Permendikbud nomor 14 tahun 2018, D. Permendikbud nomor 14 tahun 2016. Dan jawaban yang benar adalah yang A. Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Demikian bunyinya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Permendikbud yang mengatur tentang kuota PPDB tahun 2020 adalah A. Permendikbud nomor 40 tahun 2020, B. Permendikbud nomor 41 tahun 2020, C. Permendikbud nomor 44 tahun 2019, D. Permendikbud nomor 44 tahun 2020. Dan jawaban yang benar adalah yang C. Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya nomor 12. Tugas pokok guru termuat pada pasal 3 pada Permendikbud nomor A 15 tahun 2017, B 15 tahun 2018, C nomor 15 tahun 2019, D nomor 15 tahun 2020. Dan jawabannya adalah yang B, nomor 15 tahun 2018. Demikian bunyinya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Nomor 13. Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan tahun 2020 adalah A. Permendikbud nomor 23 tahun 2016, B. Permendikbud nomor 24 tahun 2016, C. Permendikbud nomor 34 tahun 2019, D. Permendikbud nomor 43 tahun 2019. Dan jawaban yang benar adalah yang D. Permendikbud nomor 43 tahun 2019. Lampirannya adalah sebagai berikut. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Nomor 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang sistem penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah, yaitu A. Nomor 18 tahun 2014, B. Nomor 18 tahun 2016, C. Nomor 28 tahun 2016,
D. Nomor 28 tahun 2014. Dan jawabannya adalah yang C. Nomor 28 tahun 2016. Demikian bunyi lampirannya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Nomor 15. Kebijakan Merdeka Belajar dalam penentuan kelulusan peserta didik dan PPDB tahun ajaran 2020-2021 diatur dalam A. SE Mendikbud nomor 1 tahun 2020, B. SE Mendikbud nomor 2 tahun 2020, C. SE Mendikbud nomor 3 tahun 2020, D. SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Dan jawaban yang benar adalah yang A. SE Mendikbud nomor 1 tahun 2020. Nah, demikian lampirannya. Surat edaran nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar dalam penentuan kelulusan peserta didik dan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Kita lanjut nomor 16. Pencegahan dan penanganan COVID-19 pada satuan pendidikan berpedoman pada A. SE Mendikbud nomor 1 tahun 2020, B. SE Mendikbud nomor 2 tahun 2020, C. SE Mendikbud nomor 3 tahun 2020, D. SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Dan jawaban yang benar adalah yang C. SE Mendikbud nomor 3 tahun 2020. Demikian bunyi lampiran surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan coronavirus di sesi COVID-19 pada satuan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 diatur dalam A. SE Mendikbud nomor 1 tahun 2020, B. SE Mendikbud nomor 2 tahun 2020, C. SE Mendikbud nomor 3 tahun 2020, D. SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Dan jawaban yang benar adalah yang D. SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Demikian bunyinya Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyelenggaraan coronavirus di sesi atau COVID-19. Nomor 18. Dasar hukum pengelolaan kelas online adalah A. Permendikbud nomor 20 tahun 2016, B. Permendikbud nomor 21 tahun 2016, C. Permendikbud nomor 23 tahun 2016, D. SE Sekjen Kemdikbud nomor 15 tahun 2020. Dan jawaban yang benar adalah yang D. SE Sekjen Kemdikbud nomor 15 tahun 2020. Kita lihat Surat Edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus di sesi atau COVID-19. Selanjutnya nomor 19. Regulasi tentang guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah terdapat dalam Permendikbud nomor A6 tahun 2018, B1 tahun 2018, C nomor 14 tahun 2016, D nomor 28 tahun 2010. Jawaban yang benar adalah A nomor 6 tahun 2018. Kita lihat bunyinya.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Nomor 20. Petunjuk teknis bantuan operasional sekolah, afirmasi, dan bantuan operasional sekolah kinerja diatur dalam A. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020, B. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020, C. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2020, D. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020. Dan jawaban yang benar adalah yang C. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2020. Kita lihat bunyi lampirannya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah, afirmasi, dan bantuan operasional sekolah kinerja. Demikian pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat.